Welcome, welcome to my YouTube channel Ibu Murni Gelemba. Mata pelajaran teknologi perkantoran. Materi yang kita bahas hari ini yaitu otomatisasi perkantoran. Mata pelajaran teknologi perkantoran kelas 1 OTKP. Otomatisasi perkantoran. Teknologi perkantoran menyebabkan beberapa pekerjaan kantor menjadi otomatis. Hal yang biasanya dilakukan oleh tenaga manusia mengalami perubahan ke tenaga mesin. Pekerjaan dituntut untuk dapat memahami semua peralatan kantor modern dan mampu untuk menjalankannya. Persaingan usahalah yang menyebabkan perusahaan menerapkan otomatisasi perkantoran. Satu hakikat otomatisasi perkantoran. Asal mula otomatisasi perkantoran ialah di awal 1960-an ketika sebuah perusahaan teknologi bernama IBM menciptakan istilah word processing untuk menjelaskan kegiatan divisi mesin tik listriknya. Sebagai bukti nyata, pada tahun 1960-an, IBM memasarkan mesin yang disebut Magnetic Tape Selectric atau MT-ST, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. A. Pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi secara formal ataupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Adapun konsep dari otomatisasi perkantoran sendiri antara lain sebagai berikut. 1. Proses yang terjadi sama seperti dengan proses manufaktur yang selalu mengarah ke otomatisasi. 2. Otomatisasi perkantoran mengalami evolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah ke aplikasi yang terencana dan terpadu. 3. Otomatisasi memudahkan menerima dan mengirim informasi. 4. Otomatisasi perkantoran memberikan keuntungan dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. 5. Otomatisasi perkantoran menjadi pelengkap metode komunikasi tradisional. Ada 4 kategori pemakai otomatisasi perkantoran yaitu sebagai berikut. 1. Manajer yaitu orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama sumber daya manusia. 2. Profesional, yakni tidak mengelola orang tetapi menyumbang keahlian khususnya, misal pembeli, wiraniaga, dan asisten staf khusus. Manajer dan profesional secara bersama dikenal sebagai pekerja terdidik. Sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas, menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. 4. Clerical employee, pegawai administratif. B. Tahap-tahap penerapan otomatisasi perkantoran. 1. Tradisional, 2. Transisional, 3. Transformasional.
1. Tradisional. Penggunaan teknologi utamanya ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas, terfokus pada penggunaan word processing, fax, telepon, dan sebagainya. Transisional. Ditandai dengan mulai digunakannya proses data secara elektronik serta dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Contohnya antara lain pembuatan database, 3. Transformasional. Merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi atau ICT, contoh telekonferensi dan lain-lain. C. Tujuan otomatisasi perkantoran. Penerapan otomatisasi perkantoran, Office Automation atau OA, yang dilakukan beberapa perusahaan memiliki beberapa tujuan. Berikut ini merupakan tujuan diberlakukannya otomatisasi perkantoran. 1. Meminimalkan penghindaran biaya. Komputer tidak menggantikan pekerja saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. 2. Pemecah masalah kelompok. Otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik. 3. Pelengkap, bukan pengganti. 4. Penggabungan dan penerapan teknologi, misalnya antara telepon, komputer, jaringan internet, satelit, dan lain-lain. 5. Memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. 6. Meningkatkan efektivitas pekerjaan, misalnya penggunaan fax atau email sebagai pelengkap surat menyurat. Dua, manfaat otomatisasi perkantoran. Adapun manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam pemanfaatan sistem otomatisasi perkantoran antara lain sebagai berikut. A. Otomatisasi perkantoran ada kaitannya dengan berbagai komponen dalam menangani informasi dimulai dari input hingga distribusi data. B. Komputer tidak menggantikan pekerjaan saat ini, tetapi komputer menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani beban kerja yang bertambah. C. Pemecahan masalah kelompok atau tim. D. Cara OA berkontribusi pada komunikasi ke dan dari. E. Pelengkap bukan pengganti. F. Sebagai suatu cara komunikasi bisnis, OA bukan tanpa keterbatasan. OA tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. OA harus bertujuan melengkapi komunikasi tradisional. 3 jenis-jenis otomatisasi perkantoran. A. Sistem komunikasi elektronik. B. Sistem kolaborasi elektronik. C. Sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. D. Sistem pengolahan kantor. E. Sistem elektronik formal. F. Sistem
elektronik informal. Sistem komunikasi elektronik. Sistem ini merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu, kelompok pekerja, dan organisasi-organisasi. Aplikasi pada sistem ini antara lain email, voicemail, faxmail, dan bulletin board system. Bulletin board system adalah suatu lokasi di jaringan internet yang memungkinkan menyimpan suatu pesan dan selanjutnya dapat diakses oleh orang lain. Sistem kolaborasi elektronik, sistem ini tidak hanya mampu melakukan pertukaran komunikasi dan pesan, tetapi juga dapat menjalankan informasi dan pesan tersebut agar dapat bekerja secara bersamaan. Contoh aplikasi ini adalah teleconference dan telecommute. C. Sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Suatu sistem di mana penggunaan teknologi informasi membutuhkan dokumennya dapat tercetak. Aplikasi yang ditunjang sistem ini ialah desktop publishing, electronic document management, presentasi grafik, dan multimedia presentation. Kemudian untuk D, sistem pengolahan kantor. Suatu sistem kantor otomatis yang mendukung karyawan di suatu perusahaan untuk dapat mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Sistem ini ditunjang aplikasi antara lain desktop aksesoris dan elektronik schedule atau kalender elektronik. Sistem elektronik formal. Suatu sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis, misalnya perusahaan yang meminta karyawannya harus memiliki SIM. F. Sistem elektronik informal. Sistem yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Sistem ini diterapkan saat diperlukan oleh perorangan untuk memenuhi keperluannya sendiri. 4. Aplikasi otomatisasi perkantoran. A. Pengolah kata. Pengolah kata atau word processing adalah penggunaan peralatan elektronik otomatis yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen yang akan diketik atau dicetak. Word processing memberikan pemecahan masalah dengan memberikan kemampuan kepada manajer untuk dapat berkomunikasi tertulis kepada orang lain lebih efektif. Jenis aplikasi yang sering digunakan oleh banyak orang adalah Microsoft Word. B. Surat elektronik. Surat elektronik atau email adalah pengiriman file hasil ketikan menggunakan jaringan komputer yang memungkinkan para pemakai mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan alat penyimpanan. Surat elektronik dimaksudkan untuk memecahkan berbagai masalah yang terdapat pada telepon konvensional. Pada umumnya ada dua web email yang sering orang Indonesia gunakan, yaitu Gmail yang dikeluarkan oleh Google dan Ymail yang dikeluarkan oleh Yahoo. C. Voicemail. Voicemail persis sama dengan electronic mail. Perbedaannya hanya ketika akan mengirim pesan, yaitu dengan mengucapkan pesan tersebut melalui telepon dan bukan mengetiknya menggunakan telepon untuk memanggil pesan yang telah dikirimkan. Tidak semua perangkat komputer dapat digunakan sebagai voicemail. Komputer harus ada kemampuan menyimpan pesan audio dan bentuk digital, kemudian mengubahnya kembali menjadi bentuk audio ketika dipanggil. D. Transmisi faxmail.
Fax merupakan singkatan Fax Mail Transmission. Fax merupakan alat khusus yang dapat membaca dokumen dan mampu membuat salinan sama seperti dokumen. Saluran komunikasinya menggunakan saluran telepon biasa. Fax ini berkontribusi pada pemecah masalah dengan membagi dokumen kepada orang lain tanpa mengenal letak dan kondisi geografis. Mesin fax sangat mudah dioperasikan dan diimplementasikan. Konferensi audio. Penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis untuk tujuan melakukan konferensi. Audio konferensi adalah aplikasi OA pertama yang masih banyak digunakan. Hanya memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi audio dua arah. Daya tarik konferensi audio yaitu sebagai berikut. Biaya peralatan diperlukan terjangkau. B. Orang-orang merasa santai berbicara di telepon. C. Menghemat waktu persiapan. F. Konferensi video. Konferensi video, penggunaan peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. Orang yang berada di suatu lokasi dapat melihat dan mendengar suara orang yang berada di lokasi lain pada saat konferensi berlangsung. Konferensi video ini melengkapi sinyal audio dan sinyal video yang dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut: video satu arah dan audio satu arah, video satu arah dan audio dua arah, video dan audio dua arah. G. Konferensi komputer. Penggunaan jaringan komputer sehingga memberikan kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Aplikasi ini hampir sama dengan electronic mail karena kedua aplikasi ini menggunakan hardware dan software yang sama. Telekonferensi digunakan dalam seluruh proses pemecahan masalah yang gunanya untuk menukar informasi di antara pemecah masalah. Kalender elektronik. Penggunaan jaringan komputer untuk memasukkan pertemuan, membuat perubahan, menelaah kalender itu dengan menggunakan terminal keyboard. Biasanya digunakan oleh manajer atau sekretaris. Aplikasi ini hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan mengkomunikasikan informasi. Video teks. Penggunaan komputer untuk tujuan memberikan tampilan materi tekstual pada layar komputer. Materi tekstual dapat berbentuk naratif atau tabulasi dan disimpan dalam penyimpanan sekunder pada komputer. Image extract and retrieval. Digunakan oleh perusahaan yang mempunyai volume dokumen yang besar sehingga mereka harus menyimpannya dalam file agar informasi dapat dipanggil atau didapatkan kembali jika diperlukan. Image extract atau retrieval digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis atau arsip untuk tujuan pemahaman masalah yang ada sekarang. Desktop publishing. Penggunaan komputer untuk menyiapkan output tercetak yang kualitasnya sangat baik. Tampilan layar persis sama dengan salinan kertas yang akan dihasilkan oleh printer laser. Aplikasi desktop publishing antara lain sebagai berikut. Aplikasi administratif meliputi dokumen-dokumen yang dimaksudkan untuk penggunaan internal perusahaan seperti korespondensi dan laporan. Aplikasi teknis meliputi materi pelatihan seperti slide dan overhead transparansi.
Grafik perusahaan meliputi periklanan, brosur, dan dokumen lain yang dimaksud untuk digunakan di luar perusahaan. Nah, itu tadi aplikasi otomatisasi perkantoran. Nah, ini contoh Microsoft Office. Hardware-nya, kemudian software, manajemen datanya, ini alat masukan, file master, masukan dan keluaran. Nah, aktivitas siswa, jadi di sini Ibu memberikan berupa soal ya, kerjakan secara mandiri, carilah informasi tentang cara atau tips penggunaan konferensi audio dengan benar dan tepat. Tugas mandirinya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Sebutkan manfaat yang diperoleh perusahaan dalam pemanfaatan sistem otomatisasi perkantoran. 2. Apakah yang dimaksud dengan otomatisasi perkantoran? 3. Sebutkan konsep-konsep dalam otomatisasi perkantoran. 4. Apakah yang dimaksud dengan sistem kolaborasi elektronik? 5. Apakah tujuan otomatisasi perkantoran? Nah, siswa-siswiku silakan dijawab pertanyaan tersebut. Kemudian jawabannya dikirim di Classroom. Terima kasih telah menonton video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya.